Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari Kesalahan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 13 dan 14a. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban Yesus ini sungguh benar dan tepat, ibarat sebuah pepatah atau ungkapan. Jawaban Yesus ini membuat mereka mati kutu, tidak bisa berkutik. Mereka tidak menduga bahwa jawaban yang Yesus berikan sungguh luar biasa. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini masih berkaitan erat dengan bacaan Injil kemarin. Dalam Injil kemarin, Yesus menegur orang Israel lewat perumpamaan. Perumpamaan itu sangat menusuk hati orang Israel, khususnya imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua yang berperan besar dalam bidang keagamaan, sehingga membuat mereka marah dan sakit hati. Bahkan mereka ingin menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, kota kudus di mana orang-orang terpandang dan terkenal dalam bidang agama berkumpul. Maka sesungguhnya Yesus ibarat masuk kandang harimau, sebab sewaktu-waktu mereka dengan bebas menangkap dan membunuh Yesus. Apalagi ketika melihat sikap Yesus yang seakan-akan merendahkan dan melecehkan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa harga diri mereka sirna. Padahal sudah lama, berpuluh-puluh tahun nyaris tidak orang-orang yang berani mengusik keberadaan mereka. Kenyataan ini mendorong mereka berusaha untuk mencari kesalahan Yesus.
Saudara-saudari terkasih, kemarahan dan sakit hati bisa membutakan mata hati kita. Kita pun dapat melihat dan mendengar di televisi, radio, koran, atau pesan lewat handphone, di mana orang-orang yang mata hatinya sudah dibutakan atau dipenuhi oleh kemarahan maupun sakit hati, sehingga mendorong mereka untuk sibuk mencari kesalahan sesamanya dalam segala hal. Ada orang-orang dari suatu agama yang berusaha menjelek-jelekan atau mencari kesalahan agama lain. Partai yang satu berusaha mencari-cari kesalahan partai lain. Gereja yang satu mencari-cari kesalahan gereja yang lain. Tetangga yang satu berusaha mencari-cari kesalahan tetangga lain. Keluarga yang satu berusaha mencari-cari kesalahan anggota keluarga yang lain. Suami atau istri mencari-cari kesalahan pasangannya sehingga aib atau kekurangan pasangan diketahui oleh orang banyak. Bahkan di tengah pandemi virus corona ini masih ada orang-orang yang sibuk atau gemar mencari-cari kesalahan pihak lain. Semua ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang normal, karena kita masih manusia biasa. Tetapi menjadi tidak baik dan tidak lagi normal jika hal itu dilakukan terus-menerus. Saudara-saudari terkasih, tindakan mencari kesalahan orang lain tidak membawa manfaat. Mungkin sesaat kita puas, tetapi kita bisa kehilangan salah satu teman, sahabat, atau anggota keluarga. Mencari kesalahan orang berbeda dengan menegur orang yang berbuat salah. Menegur orang yang berbuat salah bertujuan baik, yakni membuat seseorang sadar dan berbalik ke jalan yang benar. Hal inilah yang dilakukan oleh Yesus meskipun para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi tidak menyukainya. Sementara para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi mencari kesalahan Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkan dan merendahkan Yesus. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus pilihan dan sikap kita sudah sangat jelas, yaitu meniru apa yang Yesus lakukan dengan menegur orang yang berbuat salah demi kebaikan orang itu dan tidak mencari kesalahan sesama kita. Sebab kita sendiri tidak luput dari kesalahan, dan jikalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, kita lupa memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang mungkin saja lebih banyak dari orang lain. Selain itu, mencari kesalahan orang lain membuat kita tidak bisa melihat kebaikan dalam diri sesama kita. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk melihat kebaikan dalam diri sesama? Atau kita hanya sibuk mencari kesalahan sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki orang-orang yang sibuk mencari kesalahan sesamanya. Mohon ampun sebab pun sering mencari kesalahan sesama dan lupa memperbaiki kesalahan kami sendiri. Terangilah hati kami agar kami selalu menyadari diri sebagai orang berdosa.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.